Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama kita hormati pembina ikatan silaturahmi lingkungan rahman Bapak Haji Parompina Jaminan sekaligus baik pengurus mushola yang saya hormati segenap pengurus Islam dan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar setia pengajian Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pertama alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat dan panjang umur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, yang harus kita niati dengan baik adalah nawaitu bahwa kita semua hari ini mengaji dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngaji itu sendiri adalah ibadah. Jadi semua kegiatan kita ini kita niati ibadah, bekerja ibadah, tidur ibadah, sholat ibadah, haji ibadah, untuk ilmu juga ibadah. Semua kegiatan yang menunjukkan kepada kebaikan namanya ibadah. Jadi ibadah itu luas, sehingga yang kita harapkan adalah dapat ridho Allah sekaligus dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu yang harus kita yakini. Jadi kalau ditanya kenapa kita ngaji, karena ngaji itu ibadah. Kenapa harus nuntut ilmu? Karena nuntut ilmu hukumnya wajib. Kenapa sudah tua masih ngaji? Karena menuntut ilmu itu sampai kita mati. Masalahnya itu ya. Sehingga kita punya kewajiban duduk bersama, niat karena Allah, dan insya Allah mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat, menambah semangat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah supaya kita semuanya sehat. Tibil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa Jamaah, judul kita ngaji hari ini fi fadilati qiraatil Quran. Bab membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Betapa di era sekarang ini kita agak kurang mungkin ya, agak kurang membaca Al-Quran. Boleh jadi karena sudah kalah dengan YouTube, Facebook, Instagram, sehingga kita jarang membuka Al-Quran. Ayo sama-sama kita kembali, gak usah pakai nunggu bulan suci Ramadan. Di kitab Quran kita masing-masing di rumah dibuka lagi. Ya, mestinya sudah dari kemarin khatam ke khatam itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga bulan-bulan yang lainnya. Kenapa harus itu? Nah ini disebut dalam kitab Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang membaca kitab Allah, yudawamuna qiraatahu, maksudnya mendawamkan, merutinkan bacaannya Quran, ya, yang dimaksud adalah bacaan Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Jadi baca Quran itu barengannya diriin sholat. Dengan bahasa lain, Quran, baca Quran dan sholat itu satu ibadah yang berbarengan, berurutan mestinya. Ya, walaupun bacanya nggak harus banyak, tapi
semangat. Kalau kita pergi haji atau umroh itu ya, di Mekah Madinah itu orang Pakistan, orang India, orang mana? Mesir ya. Itu memang pegangannya Quran ya. Dia jarang megang tasbih, malah Quran dulu. Sehingga wiridan dia ya Quran itu. Orang yang umroh dia sengaja pengen menghatamkan Quran di Mekah dan Madinah. Nah ini kita di Indonesia, kita harus budayakan itu dimulai dari sekarang. Wa aqamus shalah, mendirikan shalah, wa anfaqu, dan menafkahkan, berinfak, membelanjakan mimma dari apa-apa razaqnahum, yang kami telah berikan rizki kepada mereka, sirron wa alaniyah. Sirron artinya dengan tidak nampak, wa alaniyah terang-terangan. Yarjuna, mereka semua itu mengharapkan tijarotan. Tijarotan di sini adalah sebuah perdagangan, ya, perdagangan lantabur, yang tidak akan rugi perdagangannya karena membaca Quran, ngerjain sholat, infak fisabilillah. Itu namanya perdagangan juga, perdagangan yang tidak akan rugi. Liwafiyahum ujurhum, untuk menyempurnakan pahala-pahala mereka. Wa yazidahum min fadlihi, dan untuk menambahi kepada mereka fadilah, keutamaan-keutamaan dari amalia-amalia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu, maka sungguhnya Allah Ghafurun, Ghafur maha pengampun, Syakur maha bersyukur. Allah aja syakur. Sifat Allah itu ada Ghafur, ada Syakur. Kalau Ghafur kita udah tahu. Syakur itu Allah sendiri maha bersyukur, apalagi kita hambanya. Ja'a rajulun, telah datang kepada seseorang, ya, seseorang ila Nabi, kepada Nabi. Wa qala, berkata itu orang, ya Rasulullah, ini aksarus sholati alaika, saya ini paling banyak bersolawat kepadamu, kata orang itu yang datang. Fakam aja'alu laka min sholati, berapa kali saya bersolawat kepadamu tiap hari ya Rasulullah? Qala, menjawab Rasul, masih tak terserah ente. Qala, berkata itu orang lagi, ar-rubu, bagaimana kalau seperempat? Qala, menjawab Rasulullah, masih tak, boleh, terserah. Wa in zidta fa wa khairul laka, kalau kamu tambahi dari seperempat maka itu lebih baik. Qala an-nisfu, apa separuh aja? Qala, menjawab Rasulullah, masih tak, terserah kamu. Wa in zidta fa wa khairul laka, apabila lebih dari separuh maka itu lebih baik, kata Rasulullah. Qala as-sulusaini, apa perlu 2/3? Qala masyita, menjawab Rasulullah, terserah kamu. Wa inna uzita fa huwa khairul laka, apabila lebih dari 2/3 maka itu lebih baik untuk kalian. Qala ya Rasulullah, fa aj'alu sholati kullaha laka, maka saya jadikan sholawat saya semuanya untuk kamu ya Rasulullah. Qala, menjawab Rasulullah, izan, maka apabila demikian, takfi himmaka wa yaghfiru dzambaka, cukuplah himmahmu, kesungguhanmu, wa yaghfiru, maka mengampuni Allah Subhanahu wa taala dzambaka, dosa. Jadi ini orang yang rajin membaca sholawat, sholawatnya udah nggak kehitung lagi. Tadian dia nawar sama Rasulullah, dalam sehari seperempat waktu aja, atau setengah hari, atau 2/3 hari, atau semuanya. Akhirnya dijawab Rasulullah, lebih banyak lebih bagus. Karena lebih banyak lebih bagus, maka diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh cita-citanya akan dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Innallaha wa malaikatahu, apal ya, yusholluna ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kita udah hafal. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada kanjeng Nabi. Wahai orang yang beriman, solawatlah kepada kanjeng Nabi. Wasallimu, dan taslim, membaca salam kepada kanjeng Nabi, taslima, dengan salam yang bagus. Nah, disebutkan dalam satu hadis,
mangkana man siapa orang kana yarju liqa Allah, yang pengen berjumpa kepada Allah, fayukrim ahlallah, maka hormatilah ahlallah. Kila dikata, ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlun, apakah Allah punya keluarga? Punya keluarga? Dijawab, qala na'am. Kila manhum ya Rasulullah, kok Allah punya keluarga? Siapa yang dimaksud keluarga Allah itu? Qala ahlullah fid dunya, ahlullah yang dimaksud keluarga Allah di dunia adalah alladzina, orang-orang yang yaqrauna al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jadi orang yang rajin baca Quran itu keluarganya Allah. Yang namanya keluarga enak apa enak? Enak. Kayak kita keluarga nih, ada suami, ada istri, ada anak, makan bareng apa, menikmati yang ada di rumah tangga itu. Sama juga ini dianggap keluarga Allah. Berarti kita ini dekat sama Allah. Orang yang baca Quran itu berarti dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka rajin baca Quran dari sekarang insyaallah ya. Sama-sama kita berlomba. Ya, saya dan kita semua. Alaman akramahu faqad Allah. Siapa orang yang memuliakan ahlullah, orang yang rajin baca Quran itu, faqad akramahullah, maka Allah telah memuliakan orang itu. Wa atahul jannah, dan dia akan diberikan surga. Wa man ahanahum, siapa yang merendahkan orang yang ahlullah, siapa yang merendahkan orang yang rajin baca Quran, siapa yang menghina orang yang baca Quran, faqad hahanallah, maka Allah akan hina orang itu. Wa dakhalahun nar, maka dia masuk neraka. Nauzubillah. Makanya jangan sembarangan nama orang yang baca Quran. Jangan sembarangan kalau ada orang ngaji Sabtu pagi itu baca Quran seayat 2 ayat. Kadang ada yang romain itu ngaji kok nun mati mim wati tanwin tunwan tanwin. Nah, ente ngeremehin itu ngeremehin Allah. Orang yang meremehkan pengajian Al-Quran itu Masya Allah, nanti Allah sendiri yang bayar cash and carry. Allah yang akan merendahkan derajatnya, dan ancamannya adalah siksa. Naudzubillah. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma indahu ahadun akramu min hamilil Quran. Tidak ada di sisi Allah seseorang yang lebih mulia dari orang yang membawa Al-Quran. Yang dimaksud hamilil Quran ini adalah orang yang hafal Quran. Itu lebih hebat lagi kedudukan orang yang hafal Quran. Ala wa inna hamilal Quran indallah akramu min kulli ahadin illal anbiya. Sungguhnya orang yang hafal Quran itu lebih mulia dari semua makhluk di dunia ini kecuali Kanjeng Nabi atau para anbiya. Artinya orang yang hafal Quran kedudukannya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan anak kita ada yang hafal ya. Amin 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 ya Allah. Di antara beberapa anak kita nih ada yang hafal Quran satu aja udah cakep ya. Ya, setidaknya yang rajin baca Quran. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anin Nabi annahu qala dzata yaumin ala uallimukum bi afdali ummati yaumil qiyamah. Apakah saya boleh mengajarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama daripada umatku yaumil qiyamah, pada hari kiamat? Qalu, maka mereka menjawab, bala ya Rasulullah. Qala alladzina yaqra'una al-Qur'an, mereka orang yang membaca Quran. Idza kana yaumil qiyamah yaqulu azza wa jal ya Jibril nada fil mahsyar ala man kana yaqra'ul Qur'an wal yakum fayunadi salisan wa salisan fayaqifuna sufufan baina yadir rahman la yatakallamu ahadun minhum hatta yakuma nabiullah Daud alaihi salatu wassalam fayaqulullah. Jadi nanti kalau di hari kiamat orang yang baca Quran itu dikumpulkan oleh Allah, ditanya, siapa yang kemarin baca Quran di dunia rajin? Berdiri. Diri, suruh berdiri. Ketika berdiri itu Allah memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran itu. Iqra'u, bacalah. Warfa'u, kerasin suaranya. Aswatakum, suaramu. Fayaqra'u kullu wahidin minhum ma'alamullah. Maka salah satu di antara orang yang disuruh berdiri tadi membaca Al-Quran yang diilhamkan oleh Allah min kalamihi, fakullu man qara'a rufi'at lahu darajat.
maka setiap orang yang membaca Quran itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu wahidin ala hasani sauti, atas kebaikan suaranya. Maka kalau baca Quran ada tajwid, ada panjang, ada pendek, ada mat, ada enhat. Enggak boleh sembarangan baca Al-Quran. Wa naghomati, dan lagunya, wa khusyu'ihi, khusyuknya, wa tadabburihi, dan pemikirannya, wa ta'ammulihi, dan angen-angennya. Sumayakullah ta'ala, Allah berfirman begini kepada orang yang baca Quran tadi, ya ahli, wahai keluargaku. Jadi yang rajin baca Quran dibilang, kamu keluarga saya, kata Allah. Ya ahli, atu'arifuna man ahsana ilaikum bidari dunya. Apakah kamu tahu bahwa orang yang lebih baik di antara kalian di dunia itu? Fayaquluna na'am ya Rabbana, iya ya Tuhan kami. Fayaqulullah ta'ala idhabu ilal mahsyar, pergi ke yaumil mahsyar. Fakul man araftumu yadkhul ma'akum jannah. Semua yang rajin baca Quran surga. Amin. Enak apa enak? Enak. Nah, tinggal pertanyaannya, kita rajin nggak nih? Ini makanya untuk menggairahkan semangat kita aja. Jadi ngaji ini nambahin ilmu, tambahin cahaya. Yang tadi kita nggak megang Quran, pegang selembar aja tuh. Habis sholat maghrib kadang kita pengen buru-buru sampai rumah baca 2 ayat 3 ayat. Kalau 3 ayat kependekan ya 5. Saya masih juz amma Ustaz, juz amma. Saya masih ngapal. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, dikit-dikit aja. Kang Us ya, Nabi, Quran bisa kan? Kalau nggak bisa dari juz amma, dari juz 1, dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, terus. Kalau khatam, motong kambing, motong ayam 1 ekor kalau kita dulu ya. Khatam Quran, motong kamu kambing kemahalan dah, ayam aja yang murah, gocap 40.000. Nanti kalau ada yang khatam Quran, motong 1 ayam, kita goreng dimakan di pengajian. Nasi kuning. Oh, alhamdulillah ya. Nanti boleh kita budayakan ya. Sebenarnya untuk memberikan semangat saja supaya kita khatam Quran. Dan khatam Quran itu nggak usah nunggu bulan suci Ramadan. Ya. Emang untuk mengkhatamkan kalau kita baca selembar 1, berarti plus minus berapa bulan itu kita khatam Quran. Kalau di bulan Ramadan kan kita gempur tuh. Bulan. 1 hari pagi misalnya setengah juz, malam setengah juz, 1 juz. Sehingga 30 hari itu pas khatam. Tapi kalau di bulan yang lain kita kan nggak nyampe juz-juzan. Tapi setidaknya itu tetap baca dan ditandain aja, jangan dilompat-lompat bacanya. Al-Baqarah, Al-Imran terus ditandain lagi, ditekuk, dilipat lagi gitu. Kan dulu kan ada giniannya nih kalau Quran. Ada tanda-tanda lipatannya tuh gitu. Kita 1 bulan puasa 3 kali khatam. 3 kali khatam, ya. Ya mudah-mudahan bukan hanya Ramadan gitu Pak, maksud saya ya, supaya di bulan yang lain tetap dihidupkan Al-Quran itu tetap dibaca, insya Allah. Nah ini terkait sholat nih, ada cerita lucu nih. Faqala Ali, dari Ali karamallahu wajah. Ali itu sahabat siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini Ali nih. Hadis sholatun la yaqbalullah ta'ala wa la yanzuru ilaihi faqala alaihi salatu wassalam. Sholat ini ada yang tidak diterima oleh Allah. Sholat yang kayak apa? Ini tadi cerita yang di atasnya itu, sholat yang dia tidak khusyuk, masih bercampur dengan mikirin dunia. Terus Rasulullah bilang gini ke Ali, wahal takdiru ya Ali, apa Ali mampu antusolya rakaat ini, sholat 2 rakaat saja, kholison ikhlas lillahi ta'ala min kulli hamin wa syughlin, dari sholatnya nggak mikirin apa-apa, wa syughlin dan nggak sibuk apa-apa, wa wiswaswatin, wiswasa itu apa ya, ragu-ragu di dadanya tuh mikirin apa gitu, ragu-ragu. Wa ana utika
biriddati asamiyah. Nanti Ali, kalau kamu sholatnya khusyuk 2 rakaat saja, saya kasih sarung yang terbuat dari Sam. Saya beli di negara Sam, gitu kata Kanjeng Nabi. Itu Ali, Pak, pada sahabat Nabi. Faqala Aliun, maka berkata Ali, ana aqdiru ala dalika. Saya mampu sholat 2 rakaat itu. Faqama Aliun, maka berdiri siapa Ali, min baini sahabah, di antara sahabat, wa asbaghal wudu, menyempurnakan wudunya, wa qama lis-shalah, kemudian berdiri siapa Ali untuk sholat, wa nawalillahi ta'ala kholisan biqalbi wa raka'atul ula, kemudian Ali sholat di rakaat yang pertama, summa dakhala fi saniyah, falamma raka'a qama muntasiban ala qadami wa qala sami Allahu liman hamida. Wa dzakara fi qalbihi law kana nabi. Jadi Ali gini nih. Ali itu dites Rasulullah sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat baru dapat 1 rakaat, dia masih ikhlas, masih khusyuk, nggak mikirin dunia, nggak mikirin utang, nggak mikirin cicilan, nggak mikirin uang kontrakan, nggak mikirin segala macam gitulah kira-kira. Nah, giliran rakaat kedua, Ali mulai goyang nih. Itu Ali sahabat Nabi, apalagi Kang Uus, Ebi saya, mikirin utang udah pasti. Allahu Akbar, mau ngantar kembang ke Mangga Besar. Sami Allah liman hamidah, kopi belum laku. Udah pikiran udah kaker-kakeran, udah sama ya. Allahu Akbar, ya nasi dari pagi kagak ada yang beli. Romanya nih pedagang pada puyeng, ya kan? Pas lagi sholat kita mikirin. Laukanan Nabi yu'tinil burdah al-qatwaniyah lakanat khairan li. Jadi waktu rakaat kedua Ali itu mikir, kan Rasulullah masih ngasih sarung dari Sam. Dia pengennya sarung yang lebih cakep lagi. Kalau Rasulullah ngasih sarung yang terbuat dari qatwaniyah mah lebih cakep kali ini, gitu kata Ali. Lakanat khairan li min tilka samiyah, lebih baik itu dalam sholat tuh, Pak. Summa sajada, maka sujud siapa Ali, wa tasahada tasahud, wa salama, kemudian salam. Faqala alaihi salatu wassalam, maka ditegur sama Rasulullah, ma taqulu ya Abul Hasan, ente ngomong apa lagi sholat rakaat kedua? Rasulullah tahu itu. Dia lagi mikirin sarung yang cakepan yang misalnya ini dari Celeduk, cakepan yang dari Tanah Abang nih. Rasulullah janjinya sarung dari Tanah Abang, tapi dia mikirnya kayaknya cakepan sarung yang dari Celeduk nih. Kalau yang dikasih sarung yang dari Celeduk, gua lebih cakep nih kayaknya, kata Ali. Rakaat kedua, maka ditegur sama Rasulullah, ente ngomong apa tadi di sholat? Faqala, maka menjawab siapa Ali, wa haqqika ya Rasulullah, demi hakmu ya Rasulullah, inni sholaitu rakaatal ula khaliyan min kulli hammin wa wasatin. Saya waktu rakaat pertama saya ikhlas, aman. Cuma sholaitu rakaat tsaniya, saya rakaat kedua, fa dzakartu fi nafsi wa qultu law kunta tu'tini biraddatikal qadwaniyah. Tadi itu, andaikan lagi engkau ngasih sarung yang cakepan, wah sebetapa girangnya saya. Itu level sahabat Nabi, sholatnya goyang. Apalagi kita, ya kan? Lagi ngimamin, lagi apa? Haji Ahmad, Allahu Akbar, ya. Jangan-jangan ada pembeli nih warung gua nih. Warung nggak ada yang jagain, mana si teteh lagi repot. Jadi sholat tuh pikirannya ngeliatin warung. Emang sama kita, Pade sama lagi sholat zuhur. Kerjaan harus rapi nih, bos sudah telepon dulu, target, ya Pak ya, mana belum gajian lagi hari Sabtu. Jadi kita yang diingat tuh dunia kalau lagi sholat. Itu level Ali bin Abi Thalib aja seperti itu, apalagi level kita. Tapi kita berusaha lah ya, insya Allah, mudah-mudahan sholat kita itu khusyuk, insya Allah. Nah, sebelum kita tutup nih, kehebatannya orang yang rajin membaca Al-Quran. Ini tadi saya baca nih di dalam kitab ini, Iqra'ul Quran, bacalah Quran
Fa innahu maka bacaan Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti Quran itu akan menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah, insya Allah. Jadi orang-orang yang pengen dapat syafaat di kuburannya terang, amalnya jelas, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Malam hari ini itu aja, kitabnya panjang tapi intinya adalah memberi semangat. Pertama, bahwa kedudukan Quran dan sholat itu hampir sejenis. Dalam kitab ini juga di halamannya disebut orang-orang yang istiqomah itu wa kana himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Quran. Itu ada tuh. Orang itu cita-citanya hanya untuk ibadah, membaca Quran aja gitu. Karena semata kehidupannya itu hanya dipergunakan untuk ibadah dan baca Quran. Nah, mungkin boleh jadi kita sudah lupa, udah lama nggak megang Quran lagi, kita hanya mengandalkan handphone, hanya mengandalkan YouTube. Kita kurangi, mending megang Quran sendiri baca, itu lebih baik. 1 ayat 2 ayat. Di samping nyetel juga nggak apa-apa juga. Disetel, kita juga sering nyetel di rumah, nggak apa-apa daripada nyetel-nyetel yang lain-lain. Sebaik-baik nyetel Quran, nyetel sholawat. Tapi kita sendiri, mata kita baca Quran itu lebih baik, menjadi sahabat kita. Mudah-mudahan bermanfaat.